Salam jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama memuji dan menikmati Tuhan pada hari ini. Mari siapkan hati saudara, kita meminta Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di pagi hari ini.
dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahan Bapak Ibu dan Saudara, saya akan membacakan satu ayat yang terambil dari Mazmur pasal 5 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, waktu Bapak Ibu mempersembahkan korban persembahan dan mempercayai Tuhan, maka saya percaya bahwa Bapak Ibu dan Saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari angkat persembahanmu dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan buat kasih, kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Satu kesempatan buat setiap kami Tuhan masih memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya bahwa waktu kami memberi dengan sukacita Tuhan, Engkau Allah akan turun tangan untuk memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati setiap keperluan jemaat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, kuliah mereka, sekolah mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, yakinlah bahwa kalau Dia Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jika saat ini saudara ada dalam pergumulan apapun juga, ingatlah bahwa waktu Tuhan waktu yang terbaik. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sesuatu terjadi.
Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Pastor Ongki Ola, Gembala GB Destiny. Senang sekali menyapa Bapak Ibu Saudara hari ini dalam ibadah Minggu tanggal 27 Februari 2022, di minggu yang terakhir di bulan Februari ini. Kita bersyukur pertolongan Tuhan yang dahsyat, ajaib, luar biasa buat setiap kita. Dan saya terus berdoa mendorong Bapak Ibu Saudara, mari alami kuasa Tuhan dimanapun saudara berada. Tetap setia kepada Tuhan, tidak peduli tantangan, persoalan, pergumulan apapun yang saudara hadapi. Ingat, persoalan penderitaan didesain oleh Allah untuk membawa saudara mengalami hal-hal ajaib dari Tuhan, membawa peningkatan, membawa terobosan dalam hidup saudara. Itu sebabnya jangan kalah dengan persoalan. Tuhan mendesain saudara dan saya lebih daripada pemenang. Menang atas persoalan pergumulan, menang di atas tantangan kehidupan. Itu sebabnya jangan kalah terhadap persoalan-persoalan hidup saudara. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya senang sekali bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami di GB Destiny. Senang sekali saudara bisa meninggalkan pesan di kolom komentar supaya kami bisa menghubungi saudara dan melayani dan mendoakan saudara. Atau jika saudara memiliki pergumulan-pergumulan atau doa yang ingin saudara sampaikan, saudara bisa tulis di kolom komentar, sehingga tim kami akan berdoa bagi saudara dan melayani saudara. Kami rindu saudara mengalami mujizat Tuhan dimanapun saudara berada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Bapa di sorga, berkati setiap kami dimanapun kami berada, kiranya hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya kami diberkati oleh kebenaran firman, mengubahkan kami sehingga kami menjadi orang-orang yang bertumbuh dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin. Nah, masih di dalam tema utama kita di bulan ini, Love Matters. Nah, kasih itu penting. Hari ini saya membahas bagi Bapak Ibu Saudara karena saya beberapa hari ini pada waktu mempersiapkan kebenaran, berdoa kepada Allah, saya senang sekali untuk kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bisa memberikan pelajaran berharga. Nah, saya yakin semua tokoh di Alkitab memberikan pelajaran berharga buat kita, tetapi dari kita akan belajar dari seorang tokoh yang memang melakukan yang negatif, tapi kita belajar daripada hal tersebut supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Nah, hari ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu Saudara mengenai hindari jalannya Kain, ya. Menghindari jalannya Kain. Mungkin saudara bertanya, oke Pak, hindari jalannya Kain itu seperti apa? Nah, saudara bisa buka di dalam Yudas pasal 1, Yudas hanya satu pasal aja, jadi kita langsung baca di ayat yang ke-11 bagian A, ya. Yudas pasal 1 ayat 11 bagian A berkata seperti ini. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Celakalah, ya. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Nah, mungkin saudara bertanya, loh, ini jalan yang seperti apa yang ditempuh oleh Kain yang kita harus menghindarinya karena jalan tersebut membawa kita kepada celaka atau kehancuran, kebinasaan. Nah, jalan seperti apa yang ditempuh oleh Kain yang harus kita hindari supaya kita tidak mengalami celaka dan kehancuran. Nah, di dalam ada dua bagian firman Tuhan lagi yang akan kita baca. Yang kedua di 1 Yohanes 3 ayat 11-12 berkata seperti ini. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Sekali lagi, harus saling mengasihi. Ayat 12 perhatikan, bukan seperti Kain. Nah, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi dari ayat yang singkat ini kita bisa mendapatkan beberapa gambaran bahwa jangan mengambil jalan Kain karena itu berasal dari si jahat. Mengapa? Karena ia membunuh adiknya. Perbuatannya jahat.
Nah, kita akan belajar lebih detail, memahami konteks ceritanya dengan lebih detail pada waktu kita kembali ke dalam kitab Kejadian untuk membahas atau membaca mengenai the whole story, kisah lengkapnya ya dari pengalaman Kain, sehingga Alkitab mencatat jangan mengambil jalannya Kain atau jangan menempuh jalannya Kain yang membawa kepada celaka, yang membawa kepada kehancuran. Nah, mari kita membaca bersama-sama Bapak Ibu Saudara Kejadian pasal 4 ya. Mulai ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh. Ayat 1 sampai 16, tapi kita hanya baca sampai ayat 10 saja. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkan ialah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain, perhatikan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6 kita baca, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa di atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuhnya. Ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ayat yang ke-10 berkata, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Sebab darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang sudah kita baca tadi, kita dapat memahami gambaran besarnya dari kisah mengenai Kain dan Habel ini, di mana Adam dan Hawa di ayat yang pertama tadi, kemudian mereka bersetubuh dan melahirkan anak laki-laki. Yang pertama dinamakan Kain, yang kedua dinamakan Habel. Kain sebagai petani dan Habel sebagai peternak atau pengembala. Suatu kali mereka mempersembahkan korban mereka kepada Tuhan. Alkitab mencatat tadi, Kain mempersembahkan hasil tanahnya, kemudian Habel mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya. Ya, dan kita tahu ceritanya bahwa korbannya atau persembahannya Habel diterima, tetapi sedangkan Kain tidak diterima persembahannya. Nah, karena tidak diterima persembahannya oleh Allah, dia kemudian marah, kesel, ya kecewa, sakit hati. Ya, dia pada akhirnya berusaha mencari cara dan akhirnya membunuh adiknya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini adalah kisah pembunuhan pertama yang dicatat oleh Alkitab. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi kita sudah baca di bagian yang awal, bahwa jangan hindari jalannya Kain, atau jangan kita menempuh jalannya Kain, karena jalannya Kain itu membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Nah, dari kisah ini, dari Kejadian pasal 4 ini, nah, apa yang bisa kita pelajari, atau jalan Kain seperti apa yang harus kita hindari supaya tidak membuat kita binasa dan hancur? Kebenaran yang pertama, Kain membuat pilihan yang salah, ya. Kebenaran yang pertama berkaitan dengan kasih. Kalau kita perhatikan, Kain memilih untuk membenci dan bukan mengasihi.
Jadi dia memilih untuk membenci adiknya dan bukan mengasihi. Pada waktu dia tahu bahwa persembahannya tidak diterima oleh Allah, dia kemudian marah, dia kecewa, dia cemburu, dia sakit hati, dia benci kepada adiknya, dan ujung-ujungnya adalah dia membunuh adiknya Habel. Ya, jadi kalau sudah perhatikan, Alkitab mencatat dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, wajahnya muram, hatinya panas. Wow, ya. Wajahnya muram, hatinya panas. Jadi ini pada akhirnya dia memilih, karena begini Bapak Ibu Saudara, dosa itu tidak pernah bisa memaksa kita. Kitalah yang memilih untuk berdosa. Kitalah yang membuat pilihan. Sebenarnya Kain bisa buat pilihan untuk tetap mengasihi adiknya, tetapi dia membuat pilihan membenci, kecewa, sakit hati, dan pada akhirnya membunuh adiknya. Nah, ini sesungguhnya adalah masalah sikap. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, sikapmu itu, sikap saudara dan saya menentukan destiny masa depan kita. Kadang-kala karena kita tidak bisa menjaga sikap kita, itu justru membawa kehancuran bagi kita. Jadi kalau saudara lu tahu ada kekecewaan, ya buatlah pilihan untuk jangan terus-menerus kecewa. Selesaikan kekecewaanmu, ya. Karena sikapmu menentukan destinimu, masa depanmu. Itu bisa menghancurkan kalau saudara membuat pilihan yang salah, yaitu pilihan untuk membenci, pilihan untuk sakit hati, pilihan untuk kecewa, terus-menerus. Karena begini, tolong dengarkan. Saudara suatu hari nanti akan disakiti, dilukai oleh seseorang. Orang pasti akan melukai saudara. Orang pasti akan melakukan hal yang buruk pada saudara. Tapi kita punya pilihan kok. Kita punya pilihan, mau tetap mengasihi atau mau tetap membenci. Sama-sama ada konsekuensinya. Kita punya pilihan. Apakah kita mau sabar atau kita mau membalas kepada orang tersebut apa yang dia perlakukan kepada kita. Kita punya pilihan. Dan pilihan kita, sekali lagi, menentukan masa depan kita. Nah, sebenarnya Kain ini sudah ditegur, dikonfrontasi oleh Allah. Kalau sudah perhatikan ayat yang ke-6. Nah, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kemudian ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi, sudah dikonfrontasi, hei ngapain mukamu muram, hatimu panas? Udah stoplah, jangan dilanjutkan. Ya, dengan kata lain seperti stoplah, jangan dilanjutkan. Tetapi kalau sudah perhatikan, Kain tetap memilih untuk tetap berada pada sakit hati dan kekecewaannya. Dia terus membesarkan ini, sehingga pada akhirnya dia membunuh adiknya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun sudah diperingatkan, sekalipun sudah dikonfrontasi, tetapi dia masih tetap memilih untuk bersikap negatif. Padahal dia juga sudah diberi pilihan. Di ayat yang ke-7 tadi, kalau sudah perhatikan, katakanlah, hei Kain, kalau mukamu berseri, ya, wajahmu berseri, artinya kalau engkau berbuat baik, pasti wajahmu berseri. Ya. Karena engkau tidak berbuat baik, makanya wajahmu muram. Karena engkau menyimpan sakit hati, engkau menyimpan kebencian, maka wajahmu muram. Tapi jikalau engkau melakukan yang baik, tidak mungkin wajahmu muram. Wajahmu pasti berseri-seri. Sudah dikasih pilihan, tapi dia tetap tidak memilih. Nah, dengan kata lain Tuhan sudah kasih tahu kepada Kain, hei Kain, apa yang kamu lakukan itu salah. Yuk perbaiki kesalahanmu, ya. Perbaiki sudah, jangan diteruskan, jangan dilanjutkan, ya. Perbaiki, pilihlah yang baik, kasihilah adikmu. Jika tidak, setan akan menghancurkan hidupmu karena dia sudah mengintip depan pintu. Jadi sebenarnya sudah diberikan pilihan. Allah memberi pilihan kepada Kain, ya. Kamu bisa jadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk. Itu semua adalah pilihanmu dan keputusanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah, ya, karena dosa itu biasanya mengancam seperti binatang buas yang siap menerkam saudara dan saya. Jadi kita
tahu bahwa di Alkitab Tuhan sudah memberikan peringatan tentang bahaya dari dosa, yaitu marah yang tidak terkontrol, kemudian kecemburuan, kebencian, sakit hati dan sebagainya. Jadi pagi ini atau hari ini saya memberitahukan Bapak Ibu Saudara, tolong ya, buatlah pilihan yang tepat untuk hidup saudara. Pilihlah untuk mengasihi. Sekalipun saudara diperlakukan tidak adil, sekalipun saudara kecewa, sekalipun saudara disakiti, sekalipun saudara dilukai, sekalipun saudara digosipin, sekalipun orang memperlakukan saudara dengan negatif, buatlah pilihan untuk menerapkan firman Tuhan. Aku tetap mengasihimu. Nah, belajar dari Kain, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia ini sudah diingatkan, Tuhan sudah memberi peringatan kepadanya, tapi tetap dia tidak mengindahkannya. Jadi, hari ini saya mau mendorong saudara, tolong Bapak Ibu Saudara, ya tolong anak-anak muda, tolong para pemimpin, tolong semua saudara yang adalah murid-muridnya Kristus, dengarkan ini. Kalau saudara sudah diingatkan, maka kembalilah, ya, kembalilah dan bertobatlah. Jangan keraskan hati saudara, ya. Jangan abaikan peringatan, ya. Kadangkala Roh Kudus mengingatkan kita. Kadangkala kita diingatkan melalui firman Allah. Kadangkala kita diingatkan oleh pemimpin-pemimpin rohani kita. Kalau sudah diingatkan, yuk lihat bertobat, kembali. Jangan diteruskan sakit hatimu, jangan diteruskan kebencianmu, jangan diteruskan kekecewaanmu. Pilihlah untuk mengasihi, karena itu akan menghancurkan hidup saudara dan saya. Ya, saya mau beritahu Bapak Ibu, tolong perhatikan ini. Ya, sakit hati, kebencian kepada orang lain itu tidak akan menghancurkan orang tersebut, tapi justru itulah yang akan menghancurkan saudara. Bebaskanlah dirimu. Ya, pada waktu saudara menyimpan kepahitan, kebencian terhadap seseorang, sebenarnya saudara sedang membangun penjara bagi diri saudara sendiri, yang itu akan menghancurkan hidup saudara. Jadi, buatlah pilihan untuk tetap mengasihi, ya. Dan jangan biarkan kemarahan, kecemburuan, kemudian kebencian, sakit hati menguasai hidup Anda. Dosa sekali lagi tidak bisa memaksa kita. Ya, kitalah yang memilih. Kain bisa memilih sebenarnya untuk mengasihi. Kain bisa memilih untuk bertobat, ya, dan kembali kepada Allah, bertobat untuk melakukan yang baik, tetapi dia tidak melakukannya. Pelajaran pertama yang bisa kita pelajari adalah belajarlah untuk memilih mengasihi ketika disakiti. Belajarlah untuk memilih mengasihi ketika diperlakukan tidak baik. Belajarlah memilih untuk mengasihi ketika saudara ditekan, diperlakukan dengan negatif dan sebagainya. Buatlah pilihan yang benar. Jangan seperti Kain yang membuat pilihan yang salah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, kebencian itu sesungguhnya menandakan bahwa kita ini tidak mengenal Allah dengan lebih baik. Kalau saudara membenci kepada seseorang, ya, karena perlakuan negatif dari orang itu kepada saudara, sesungguhnya saya mau katakan bahwa saudara sebenarnya tidak mengenal Allah. Karena kalau kita perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 7, 8, dan 20. Perhatikan baik-baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Perhatikan ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya, dengan kata lain, barang siapa yang membenci, tidak mengasihi, sesungguhnya ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kemudian ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Jadi kalau seorang berkata bahwa dia mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya, dengan kata lain, sesungguhnya dia tidak sedang mengenal Allah. Ya, kebencian itu menandakan bahwa kita tidak mengenal Allah dengan baik, karena Allah itu adalah kasih. Jadi hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk membuat pilihan yang tepat. Ya, karena ini masalah sikap yang akan menentukan destiny dan masa depan saudara. Jangan sampai, ya,
saudara pada akhirnya membuat kehancuran terhadap diri saudara karena menempuh jalannya Kain. Nah, kita belajar hari ini, buat deh pilihan yang tepat. Tetap mengasihi sekalipun dimusuhi, tetap mengasihi sekalipun digosipin, tetap mengasihi sekalipun diperlakukan tidak baik, tetap mengasihi sekalipun dihianati, tetap mengasihi sekalipun dikecewakan, tetap mengasihi bla bla sekalipun yang lain sudah bisa tambahkan. Pilihlah untuk tetap mengasihi. Janganlah buat pilihan yang salah. Yang kedua, yang bisa kita pelajari dari Kain, ya, hindari jalannya Kain. Jalan yang kedua yang kita harus hindari adalah Kain membiarkan dirinya dikontrol oleh emosinya. Dia membiarkan dirinya dikontrol oleh emosinya. Nah, berkaitan dengan kasih, kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa kasih itu bukan emosi, tetapi kasih itu komitmen. Ya, jadi sekali lagi, kasih itu bukan emosi, tetapi kasih itu komitmen. Jadi Kain ini membiarkan dirinya dikontrol oleh emosinya. Kalau sudah perhatikan ayat 5, 6, dan 7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat yang ke-8, kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Jadi kalau saudara perhatikan, Kain membiarkan dirinya dikontrol, dikuasai oleh emosinya. Dia membiarkan kemarahan, dia membiarkan kebencian, dia membiarkan kecemburuan, dia membiarkan sakit hati menguasai dirinya yang pada akhirnya menuntun dia untuk membunuh adiknya. Ya, dia seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dia sudah diingatkan untuk bertobat. Namun sekali lagi dia tidak melakukannya, dia mengabaikannya. Ya, nah tolong perhatikan ini baik-baik, ya, supaya kita belajar Bapak Ibu Saudara tidak mengulang kesalahan Kain, menempuh jalan Kain yang membawa kepada kebinasaan dan kehancuran. Jangan biarkan dirimu dikontrol oleh emosi saudara, ya, oleh sakit hati, oleh kekecewaan, oleh amarah, oleh kecemburuan dan sebagainya. Jangan biarkan dirimu dikontrol oleh emosi-emosi negatif tersebut. Ya, jikalau mulai muncul emosi-emosi negatif itu dalam hidup saudara, cepatlah taklukkan, cepatlah selesaikan. Jangan sampai kemudian itu berkembang, ya. Karena begini, tolong perhatikan baik-baik. Dosa itu selalu akan melahirkan dosa yang lain. Dosa yang tidak diselesaikan, dosa yang tidak pada waktu saudara mulai melakukan kesalahan, melakukan dosa yang tidak segera ditaklukkan, diselesaikan, itu justru akan melahirkan dosa yang lain. Jadi, jika saudara tidak segera menghentikannya, itu akan memimpin saudara untuk menjadi semakin lebih buruk. Ya, Kain perhatikan. Berawal dari kemarahan, berawal dari kecemburuan, kemudian menjadi sakit hati, menjadi benci, dan ujung-ujungnya adalah pembunuhan. Jadi kalau sudah perhatikan, ya, dosa yang satu akan melahirkan dosa yang lain, yang berikutnya dengan sangat cepat. Jika kita tidak segera menghentikannya dan bertobat, itu akan menuntun kita dengan dosa-dosa yang lain dengan begitu cepat menyebar. Kalau saudara perhatikan kitab Yakobus pasal 1 ayat 14-15 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila perhatikan keinginan itu sudah atau telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Jadi jangan sampai kemudian itu sampai berkembang yang pada akhirnya membawa kita kepada kehancuran. Kalau kita tahu mulai ada
kekecewaan, mulai ada timbul tidak suka sama seseorang, ya selesaikan. Datang sama orangnya, bicarakan baik-baik, selesaikan. Jangan biarkan itu terus berkembang di hati saudara. Jangan biarkan akar pahit itu bertumbuh berakar di hati saudara. Jangan biarkan iblis mendapat tempat di hati saudara dengan membuka pintu lebar-lebar baginya, dengan membiarkan kekecewaan, sakit hati itu tinggal di dalam hati saudara. Taklukkan itu. Ya. Kalau saudara perhatikan, Alkitab mencatat di ayat yang ke-7 ya. Di sana dikatakan dosa telah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, perhatian. Tetapi engkau harus berkuasa di atasnya. Artinya dosa itu bisa ditaklukkan kalau kita mengambil alih, berkuasa di atasnya, menaklukkannya. Nah, Kain sendiri tidak melakukannya. Dia membiarkan dirinya dikontrol oleh emosinya. Ya. Sehingga pada akhirnya memimpin kepada dosa-dosa yang lain yang pada akhirnya menghancurkan hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau mendorong saudara hari ini, jangan bermain-main dengan dosa, ya. Tolonglah, ya. Kalau mulai ada kepahitan, mulai ada muncul rasa tidak suka dengan seseorang, mulai datangi, selesaikan, taklukkan. Jangan biarkan itu berkembang, ya. Nanti akan merambat kepada hal yang lebih buruk lagi. Saudara mulai gosipin, mulai cerita kejelekannya segala macam dan sebagainya, ya, berkembang menjadi lebih besar. Tambah lagi sakit hati saudara, tambah lagi kebencian saudara. Akhirnya merembet kemana-mana dan pada akhirnya saudara mulai mengutuki sumpah serapah dan sebagainya. Jadi kontrol emosi saudara supaya tidak melahirkan dosa-dosa yang lain yang bisa justru akan bertambah buruk, ya. Nah, jadi jangan main-main dengan dosa Bapak Ibu Saudara. Dosa akan membawa saudara dan saya, ya, lebih jauh dari yang kita inginkan. Perhatikan. Dosa akan membawa saudara lebih jauh dari yang saudara inginkan dan harapkan. Dosa juga akan membuat Anda membayar biaya lebih mahal dari yang Anda ingin bayarkan. Dosa juga akan membuat Anda tinggal lebih lama dari yang Anda ingin tinggal. Itu sebabnya taklukkan, berkuasalah atasnya, kata firman Allah tadi. 1 Yohanes 3:12 memberikan pengertian buat kita di sini bahwa bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebab ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi, tolong perhatikan, jikalau mulai ada kebencian, jikalau ada kekecewaan terhadap seseorang, maka cepat-cepatlah selesaikan, ya. Jangan biarkan itu berkembang, kemudian menuntun saudara pada dosa-dosa selanjutnya. Jangan biarkan emosi saudara, emosi-emosi negatif itu mengontrol hidup saudara, tetapi biarkanlah hidup saudara dan saya dikuasai oleh nilai dan prinsip firman Allah. Ini harus kita pelajari, supaya kita tidak mengulang atau mengikuti jalannya Kain yang justru membawa kita kepada kebinasaan dan kehancuran. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa belajar daripada Kain, jalan Kain yang perlu kita hindari, yang ketiga adalah Kain membunuh adiknya dan bukan menjaganya. Ya, kasih itu menjaga dan kasih itu tidak menghancurkan. Ya, kasih itu menjaga dan bukan menghancurkan. Yang dilakukan Kain justru sebaliknya. Dia membunuh adiknya, menghancurkan hidup adiknya, dan bukan menjaganya. Ayat 9 dan 10. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu telah berteriak kepadaku dari tanah." Jadi waktu ditanya oleh Allah, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Nah, kalau saudara perhatikan, kata penjaga ini sama yang digunakan, kata yang sama digunakan di dalam ayat yang kedua. Ya, kalau saudara perhatikan, menggambarkan panggilan Habel sebagai gembala di ayat yang kedua.
Ayat yang kedua kalau saya perhatikan, selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala, menjadi penjaga, keeper. Ya, jadi kata gembala di sini itu sama dengan menjaga. Ya, kambing domba. Kain menjadi petani. Jadi pada waktu, saudara perhatikan, pada waktu Kain berkata, aku bukan seorang penjaga, aku bukan seorang gembala bagi adikku, bukan tugasku menjaga adikku. Dia berkata seperti itu. Tetapi itu sama sekali tidak benar, ya. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca sebelumnya, setiap kali Habel disebutkan, itu selalu diidentifikasi sebagai saudaranya Kain, ya. Habel adiknya Kain, Habel adiknya Kain, Habel saudaranya Kain, Habel saudaranya Kain, selalu diikuti. Jadi kalau Kain bilang aku bukan penjaga adikku, itu sama sekali tidak benar. Nah, saya mau menjelaskan ini bagi saudara supaya saudara mengerti. Tolong perhatikan baik-baik. Kita pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita disatukan dalam keluarganya Allah. Ya. Kita pada akhirnya ada di dalam family, keluarganya Allah. Itu sebabnya kita bersaudara. Tugas kita itu saling menjaga satu sama yang lain. Ya, makanya 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi kalau seorang berkata dia adalah pengikut Kristus, dia menerima Yesus, beriman kepada Yesus, dan percaya akan hidup kekal, maka sesungguhnya yang harus dilakukannya adalah menjaga saudaranya, hidup dalam kasih. Dengan cara apa? Menjaga saudaranya. Karena orang-orang yang dalam kumpulan itu, artinya mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita dalam keluarga Allah, kita ini adalah family. Kita hidup dalam persekutuan sebagai keluarga. Itu yang dijelaskan dalam kitab Efesus oleh Rasul Paulus. Jadi kita percaya kepada Yesus kemudian kita berdiri sendiri. Tidak. Ya. Kita dimasukkan dalam keluarga Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita membenci, maka sesungguhnya kita sedang membunuh saudara kita. Kita sedang tidak menjaganya. Kita sedang menghancurkan hidupnya. Kasih itu seharusnya menjaga dan bukan menghancurkan. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita mulai marah, pada waktu kita cemburu, pada waktu kita sakit hati, kemudian kita membenci orangnya, sebenarnya kita sedang menghancurkan hidup orang tersebut dan juga hidup kita. Kasih itu adalah menjaga seharusnya, bukan menghancurkan. Nah, pada waktu Kain berkata, apakah aku penjaga adikku? Bukan, dia berkata seperti itu. Itu sama seperti konsep dunia zaman sekarang yang berkata, urusanku, urusanku, urusanmu, urusanmu, urus saja urusanmu, katanya begitu, ya. Model dunia sekarang, ya. Kamu tidak berhak untuk mengatakan pada saya bagaimana saya harus hidup, seperti apa seharusnya saya harus hidup. Kamu tidak perlu mengatakan itu, tidak perlu mendikte saya. Nah, urus urusanmu, urus urusan saya. Nah, dalam keluarga Allah tidak seperti itu. Kita didesain untuk saling menasihati, didesain untuk saling mendoakan, kita saling memerlukan satu sama yang lain. You need me, I need you, better together. Itu yang seringkali kita ucapkan bersama-sama. Jadi kita tidak bisa kemudian kamu tidak perlu negur saya, kamu tidak perlu nasihati saya dan sebagainya. Itu sama sekali tidak benar. Kamu tidak perlu perhatikan saya, sama sekali tidak benar. Kita adalah tubuh Kristus. Kita perlu saling menjaga, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menopang, dan bukan saling menghancurkan satu sama yang lain. Supaya apa? Dengan mengasihi, semua orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Makanya kasih itu menjaga dan bukan menghancurkan. Bilang kiri kanan saudara, Anda adalah penjaga saudaramu. Beritahu kepada orang di sebelah saudara, kamu adalah penjaga saudaramu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya penyembahan kita kepada Allah dan hubungan kita dengan orang lain atau sesama
itu tidak bisa dipisahkan. Itu berkaitan sangat erat. Makanya mari Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita percaya bahwa kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi keluarga Allah, yaitu gerejanya, sesama tubuh Kristus ini. Makanya di dalam Matius pasal 5 ayat 23-24 berkata, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ini bicara kepada Tuhan ya, hubungan pada Tuhan, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan. Tuhan bilang tinggalkan. Kan bukan hubungan dengan aku yang penting saja, hubungan dengan sesamamu juga sangat penting. Itu sebabnya Tuhan bilang tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Jadi hubungan kita dengan Allah penting, hubungan kita dengan sesama juga sangat penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar ya untuk tidak mengambil jalannya Kain. Yang pertama, Kain membuat pilihan yang salah. Dia membuat pilihan untuk membenci dan bukan mengasihi. Yang kedua, Kain juga membuat pilihan yang salah. Dia membiarkan emosi mengontrol dirinya. Ya, emosi negatif menguasai, mengontrol dirinya. Kasih itu sekali lagi bukan soal perasaan atau emosi. Kasih itu berbicara tentang komitmen untuk mempraktikkan nilai kebenaran prinsip firman Allah. Dan yang ketiga, jalan Kain yang ketiga yang perlu kita hindari adalah Kain menghancurkan, membunuh adiknya dan bukan menjaganya. Karena kasih itu menjaga dan kasih itu bukan menghancurkan. Apa hasilnya? Kalau saya perhatikan ayat 11, 12 Kejadian pasal 4 ayat 11, 12, 13 dan 16, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuanglah dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi padamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukuman itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Kita lompat ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Allah dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kain memberontak terhadap Allah. Hasilnya dia memberontak ya. Dia pada waktu Tuhan bilang, "Hei, di mana adikku?" Dia seperti berkata, "Aku tidak tahu." "Emangnya aku penjaga adikku?" Katanya begitu. Betapa sombongnya dia kepada Allah, memberontak kepada Tuhan. Nah, kadang-kala pemberontak itu berpikir bahwa mereka lebih baik, ya, lebih baik dari otoritas di atas mereka, lebih baik dari pemimpin mereka, lebih baik dari Tuhan dan sebagainya. Ini kan salah besar, Bapak Ibu Saudara. Ya, hasilnya Kain pada akhirnya lari dari hadapan Allah. Dia lari dari hadirat Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia pada akhirnya, kalau sudah perhatikan, dia sama sekali tidak mengakui dosanya. Kain tidak mengakui dosanya. Ya, dia menyesal bukan karena pelanggarannya. Dia menyesal karena hukuman yang diberikan terlalu berat baginya. Tapi dia tidak menyesal oleh karena pelanggaran yang dia buat. Dan ini sebuah kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mendorong saudara, mari kita di bulan kasih sayang ini, kita mari belajar untuk mempraktikkan kasih bukan saja di bulan, tapi seterusnya ya dalam hidup kita, dalam hubungan kita dengan sesama kita. Mari kita belajar untuk mempraktikkan kasih dimanapun kita berada, supaya orang bisa melihat bahwa kita adalah murid-muridnya Kristus. Dunia boleh tahu kita adalah murid-murid Kristus pada waktu kita saling mengasihi. Bukan oleh karena pujian kita, bukan oleh karena pelayanan kita yang hebat, bukan oleh karena musik kita yang hebat, bukan oleh karena gedung gereja kita yang megah, bukan oleh karena mujizat-mujizat yang kita lakukan dan sebagainya, bukan. Orang tahu bahwa kita adalah murid Kristus pada waktu kita hidup dalam kasih, saling mengasihi satu sama yang lain. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini mulai ada perasaan tidak suka, perasaan kecewa, perasaan sakit hati, perasaan cemburu, ada mulai emosi-emosi negatif dalam diri saudara terhadap seseorang. Hari ini saya beritahu saudara, hentikan. Dosa telah mengintip di depan pintu. Taklukkanlah itu. Jangan biarkan emosi-emosi negatif itu menaklukkan saudara. Mungkin hari-hari ini saudara sedang berpikir negatif, atau saudara sedang dikuasai oleh emosi negatif, saudara kecewa,
Mungkin karena orang tuamu, kecewa karena pemimpin saudara, kecewa karena anak-anak saudara, mungkin kecewa karena temanmu, kecewa karena bosmu memperlakukan saudara yang tidak baik dan sebagainya. Tapi hari ini saya mendorong saudara, mari belajar. Atau mungkin saudara pemimpin yang dikecewakan oleh bawahan saudara, oleh anggota saudara. Saya mendorong saudara, jangan biarkan emosi negatif itu mengontrol hidup saudara. Hari ini pilihlah untuk mengasihi. Pilihlah untuk mengasihi. Jangan biarkan dosa itu berkembang. Kemudian pada akhirnya memimpin saudara kepada dosa-dosa selanjutnya. Taklukkanlah dengan segera. Hiduplah di dalam kasih. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan saya berdoa bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, berkati setiap kami anak-anak-Mu. Jikalau hari ini kami sedang dikuasai oleh emosi negatif, kecewa, mungkin cemburu, iri hati, sakit hati, benci, terluka oleh karena seseorang. Tuhan tolong kami biar kasih Allah mengalir dalam kami hari ini. Berikan kemampuan buat kami untuk menaklukkannya. Tolong kami supaya kami tidak membiarkan emosi-emosi negatif ini menaklukkan dan pada akhirnya menghancurkan hidup kami. Tuhan tolong setiap kami dimanapun kami berada, supaya kami belajar hidup mempraktekkan kasih, mengasihi satu sama yang lain. Karena kami diciptakan untuk hidup dalam keluarga Allah. Tuhan tolong setiap kami supaya kami menyadari bahwa kasih itu bukan menghancurkan seseorang, menghancurkan identitasnya, menghancurkan masa depannya, menghancurkan karakternya. Tetapi kasih itu berbicara tentang menjaga. Tuhan tolong kami supaya kami mempraktikkan ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetap hidup dalam kasih sayang. Tetap mempraktikkan kasih Allah dimanapun saudara berada. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you. Misunderstood your love. Forgive me, God, for running. You sent a wind, stirred up the ocean. Still I rebelled. My heart wasn't open, but when I prayed, you were there waiting. I made a vow to speak your salvation. Nineveh, oh Nineveh, the Lord is turning toward you.
where there is Nineveh in me. Turn away your wrath once more. God have mercy. Perfect prophet, priest, and king. Christ became the reckoning. In his body bore my sin. Now to all who trust in him, God has mercy. Oh, God have mercy on us. Nineveh, oh Nineveh, the Lord is turning toward you. The Lord is turning toward you. The Lord is turning toward you. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari arahkan hatimu kepada Allah. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa berkati setiap persembahan, persepuluhan anak-anakmu. Berkat Allah dilimpahkan buat mereka. Berkati pekerjaan, keuangan mereka. Berkati semua mimpi pengharapan mereka di dalam nama Yesus. Usaha bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah berlimpah di atas hidup mereka. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dan terima berkat daripada Allah. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menuntun setiap langkah kakimu, membawa engkau ke air yang tenang, menyegarkan jiwamu. Gada dan tongkatnya itu yang menghibur engkau. Dan kemanapun engkau pergi, tidak akan mengalami celaka karena Tuhan menyertai, melindungi, membentengi hidup saudara. Pulanglah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua kita yang percaya katakan amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai Destiny, saya Audra. Dan saya Audrey. Welcome Februari, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Tema kita di bulan ini adalah Pay It Forward. Jadi sesuai dengan tema kita, maka jika kita diberkati, mari kita memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, jemaat yang baru bergabung di ibadah Destiny Bali. Dan terus selalu terhubung di dalam kebersamaan. Bagi jemaat yang belum bergabung di dalam kelompok sel, mari bergabung bersama kami di dalam kelompok sel, dan kita akan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Berikut kami lampirkan nama-nama kelompok sel beserta nama pemimpin sel tersebut. Bagi jemaat yang rindu untuk dilayani, silakan menghubungi nomor para pemimpin tersebut. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan konseling, doa, dan juga layanan kelas pranikah, bisa menghubungi sekretariat gereja. Berikut kegiatan Destiny sepekan. Training Leadership diadakan setiap hari Senin. Kami mengajak seluruh pemimpin dan murid untuk mengikuti training leadership dimulai pukul 19.30 WITA melalui Zoom online. Doa pagi diadakan pada hari Rabu sampai hari Sabtu dimulai pukul 5 pagi. Kami mengajak semua jemaat untuk bergabung bersama kami di doa pagi. Live Group diadakan setiap hari Rabu sampai Sabtu di area masing-masing, mulai jam 7 malam sampai selesai. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Selamat bertambah usia, selamat menikmati berkat Tuhan. Happy birthday! Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah setia mengembalikan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan bagi misi pekerjaan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan jemaat Tuhan. Saya Audra. Dan saya Audrey. Sekian Destiny News Februari. God bless you.